Soal nomor 1. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Nomor 1. Solusi saya, kita harus masing-masing menanamkan rasa cinta dan rasa bangga kita terhadap bahasa Indonesia, agar kita dapat merubah kebiasaan kita yang seringnya berbicara dengan menggunakan bahasa asing menjadi berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Soal nomor 2. Ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Nomor 2. Pada pernyataan yang tertera pada soal, maka pembelaan saya akan memberikan tanggapan saya dengan menggunakan bahasa yang baik dan yang benar, dan tidak dapat menyinggung perasaan orang lain, dan juga bisa diterima dengan baik. Nomor 3. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam tetapi Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Nomor 3. Pendapat saya tentang sebuah teks yang tidak diketik atau ditulis secara benar. Menurut saya itu sangat salah. Karena dalam membuat sebuah teks, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar pembaca dapat memahami teks kita. Dan saran saya, kita harus membuat sebuah teks yang pertama dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, menggunakan kosakata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kita harus memperhatikan kosakata yang dipakai dalam membuat sebuah teks tersebut, apakah sudah betul atau tidak. Nomor 4. Carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Nomor 4. Saya mempunyai 15 kata yang baku dan tidak baku. 1. Abjad atau abjad. 2. Advokat atau advokat. 3. Afdal atau afdol. 4. Akhirat atau akhirat. 5. Aktif atau aktif. 6. Aktivitas atau aktivitas. 7. Baterai atau baterai. 8. Bercermin atau bercermin. 9. Andal atau handal. 10. Apotek atau apotik. 11. Asas atau azas. 12. Astronaut atau astronot. 13. Atlet atau atlet. 14. Atmosfer atau atmosfer. 15. Balsam atau balsam. Alasan saya kenapa 15 kata tersebut menjadi baku dan tidak baku. Kata yang menjadi baku karena kata tersebut termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menjadi kata yang resmi. Sedangkan kata tidak baku
tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menjadi kata yang tidak resmi. Yang kedua, kata baku tidak dapat dirubah-rubah dan kata tidak baku dapat dirubah-rubah dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan 3 kaidah dan diksi: ketepatan, kebenaran, dan kelaziman. 1. Ketepatan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. 2. Kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa, morfologi, dan sintaksis. Dan ketiga, kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunanya sudah diterima oleh umum, misalnya penggunaan kata bersinonim. Nomor 5. Carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi kalimat efektif yang disertai dengan penjelasannya. Nomor 5. A. Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat tidak efektif dirubah menjadi kalimat efektif, Diana anak tercantik di keluarganya. B. Semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Dirubah menjadi kalimat efektif, semut adalah serangga berkaki 6. C. Nezha belajar demi untuk ujian. Dirubah menjadi kalimat efektif, Nezha belajar untuk ujian. D. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Dirubah menjadi kalimat efektif, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. E. Warga dusun Karangijo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Dirubah menjadi kalimat efektif, warga dusun Karangijo saling membantu mengatasi bencana. Kalimat efektif menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar, sedangkan kalimat yang tidak efektif tidak menggunakan kaidah dan bahasaan yang baik dan benar. Baik, sekian dari penjelasan tentang 5 soal ujian tengah semester saya Bahasa Indonesia. Maka saya tutup video ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan buat kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.